Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my first vlog. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Wiki Aulia Wahyudi. Saya mahasiswa pemasaran digital atau digital marketing Universitas Pajajaran. Jadi di sini saya akan membuat vlog yang bertemakan tentang mengapa saya ada di digital marketing Unpad dan kenapa saya memilih itu. Ya, jadi di sini seperti kayak saya menceritakan aja sih ya. Jadi kayak perjalanan saya gitu dari awal sampai akhir, kenapa saya bisa masuk gitu. Kenapa saya bisa jadi mahasiswa digital marketing. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, singkat gitu. Kenapa saya berada di Unpad? Oke. Yang pertama, saya dulu bersekolah di SMA Negeri 2 Cianjur. Nah, di situ saya memilih jurusan IPA karena orang tua saya kepengen saya masuk IPA. Padahal waktu SMP dulu saya lebih tertarik untuk lanjut ke IPS waktu SMA itu. Kenapa? Karena di IPS itu saya lebih banyak berinteraksi gitu, lebih banyak ilmu sosial yang bakal saya serap, terlebih dari IPA gitu kan, hanya berhitung yang kayak gitu-gitu, ngehafal, dan interaksi bakal kurang kalau di IPA itu sendiri. Ya udah, saya masuk jurusan IPA di SMA Negeri 2 Cianjur dan pokoknya nilai saya hancur di sana. Saya ranking bukan 10 terakhir lagi, malah 5 terakhir dari kelas itu. Jadi di kelas saya dulu ada sekitar 39 orang, gak tahu 40 orang ya. Dan saya ada di urutan 36 dari 39 siswa ranking terakhir di IPA. Karena emang dari awal saya itu emang tidak berminat gitu masuk IPA. Nah, terus abis itu ranking terakhir, kenapa bisa masuk Unpad gitu kan. Nah, dari situ saya mikir waktu mau awal-awal lulus tuh saya tuh kepengen lanjut kuliah di Unpad. Cuman jurusannya bukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis seperti sekarang. Dulu tuh saya berminat untuk ke Vkom Unpad. Nah, kenapa di Vkom? Karena di sana ada jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, setelah saya lulus, kepengennya dari Vkom itu saya kerja di suatu perusahaan kayak ya yang banyak ngomongnya lah intinya. Atau ke SIPSS tuh yang polisi S1 lulusan sarjana. Ya, lulusan sarjana maksudnya yang akan ke polisi gitu. Nah, saya ngambil tuh dari 2018 anak IPA mau SBMPTN tapi belajarnya IPS. Jadi waktu itu saya ditekan oleh dua gitu kan, UN dan SBMPTN. Nah, di sini saya harus dari UN saya harus belajar IPA, sedangkan dari untuk SBMPTN saya harus belajar IPS. Di situ dua hal yang menurut saya bentrok atau yang mungkin akan memberatkan bagi saya gitu kan. Nah, saya waktu 2018 kan saya itu angkatan 2018 karena saya lulus 2018, sedangkan mahasiswa pemasaran digital jurusan saya sekarang kebanyakan 2019. Jadi saya telat setahun. Di waktu itu tuh saya ketika udah lulus saya tuh mendaftar ke 3 universitas kalau gak salah ya, gak tahu 2 gitu ya. Pokoknya saya ngedaftar SBMPTN tuh Undip Unpad, masih UPI Unpad UPI Ilkom dua-duanya. Dan SBMPTN 2018 saya gak lulus, gagal. Oke, lanjut mandiri 2018 saya itu daftar ke Unpad Manajemen Produksi Media sama Sastra Tiongkok, lalu ke Undip Ilkom juga gak lulus juga. Nah, di situ saya mikir kenapa saya bisa gak lulus ya, karena mungkin bekal atau ilmu saya yang didapat ya sama kurang tentang sosum gitu kan, tentang jurusan IPS. Jadi saya waktu itu langsung nyari universitas swasta yang ada di Bandung. Mau gak mau kan harus kuliah gitu. Gagal SBMPTN, gagal ujian mandiri, dan harus kuliah gitu. Ya udah, saya nemu 3 universitas. Ada Telkom, ada Unpas, dan ada ITENAS. Nah, di sini saya mikir saya mau ke unik mana nih. Emang sih yang paling bagus Telkom, cuman di Telkom itu jurusan yang bagus tuh udah habis gitu kan, udah habis. Nah, sedangkan di ITENAS itu kebanyakan teknik gitu.
kalau di Unpas itu semua jurusan masih ada, ya udah saya milih Unpas jurusan ilmu komunikasi sesuai yang tadi keinginan saya dari awal. Cuman saya bertahan kuliah di Unpas itu hanya 1 minggu saja. Karena kenapa? Cuman bukan tidak nyaman sih, tidak betah, lebih tepatnya tidak betah berkuliah di Unpas. Jadi saya memutuskan dalam 1 minggu itu ya udah saya berhenti, saya cari bimbel langsung di Bandung. Waktu itu ada 3 bimbel buat saya gap year juga. Pada akhirnya saya gap year juga gitu. Disuruh kuliah tentunya ujungnya gap year, padahal dari awal saya udah minta gap year ke orang tua saya gitu. Ya udah direstui. Mungkin dia juga sedikit kecewa karena gap year itu resiko sih ya. Jadi gak tahu lulus, antara lulus gak lulus tuh besar banget gitu kemungkinannya. Nah, dari situ saya nemu tuh 3 bimbelan yang bagus di Bandung, yaitu SSC, Inten, dan Nurul Fikri. Nah, saya survei langsung ke 3 itu tadi, ketiga si bimbelan. Yang pertama itu ada NF. Di NF harganya 6 jutaan 1 tahunan gitu lah ya. SSC 12 juta dan Inten 18 juta sampai 21. Ya udah saya pilih NF karena saya juga dulu udah kuliah di Unpas, udah ngeluarin dana lah intinya di sana. Jadi saya gak mau ngeluarin dana lebih juga gitu kan. Ya udah saya ke NF, saya 1 tahun di sana. Lalu saya waktu itu udah berubah pikiran, tidak bakalan ke Unpad karena saya udah kecewa gitu kan. SBM tahun kemarin gak diterima, ujian mandiri tidak diterima, lalu ya begitulah. Jadi saya berbelok ke Undip. Ya udahlah, saya gak apa-apa jauh gitu kan, ke Jawa Tengah. Mungkin di sana teman saya bakal sedikit juga, tapi gak apa-apa, saya bakal survive di sana gitu kan waktu itu di Undip. Lanjut ke SBM PTN 2019, saya mendaftar Undip dua-duanya, yaitu yang pertama ada apa ya waktu itu, administrasi publik sama antropologi kalau gak salah ya 2 itulah kalau gak salah, gak tahu sosiologi, pokoknya pilihan 2-nya. Lalu saya gak lulus juga tuh 2019 SBM PTN. Saya bingung kan, gimana masa gap year lagi 2020 gitu kan. Kebetulan saya kelahiran 99, sekarang udah usia 21 gitu kan. Masa iya saya harus gap year lagi gitu. Lalu saya nyoba ujian mandiri tuh, bayangin ke-7 PTN. Ujian mandiri ke-7 PTN. Ini saya sebutin satu-satu. Di sini yang pertama ada UGM. Waktu itu saya tes tulis di sana dan gak lulus. UNY saya, yang kedua ada UNY. Saya di sana ngeput gitu ya nilai SBMPTN saya dan gak lulus juga. Yang ketiga ada UPN Yogyakarta. Di sana saya ujian tulis gak lulus juga. Ada ITB saya gak lulus juga di ITB karena itu apa namanya UTBK, nilai UTBK saya di sana di ITB. Lalu ada Undip, saya malah memilih hukum di sana jadi gak lulus lagi. Lalu yang terakhir ada Unpad dan UPI. Tetap rezekinya saya di Bandung, alhamdulillah keterima di Unpad dan keterima di UPI. Di UPI saya keterima di jurusan S1 ya, di UPI mandiri saya masuk jurusan pendidikan ekonomi, dan di Unpad saya keterima di 4 pemasaran digital. Well, saya harus memilih di antara kedua ini, mau Unpad atau mau UPI. Nah, karena waktu itu alasannya simple sih kenapa saya milih Unpad dibandingkan UPI. Karena waktu itu kalau saya pengen menjadi S1 sarjana dan tidak memilih diploma bisa waktu itu. Saya bisa memilih S1 gitu. Tetapi di UPI saya harus membayar sebesar 29 juta cash kayak uang pangkal gitu ujian mandiri. Dan kebetulan di Unpad 0 rupiah. 29 juta sama 0 rupiah. Ya udah, saya milih yang 0 rupiah karena saya udah kuliah sebelumnya, udah bimbel, terus saya tidak ingin membebankan kedua orang tua saya gitu. Ya udah saya milih digital marketing. Lagian digital marketing gak jelek-jelek banget kok, meskipun ini jurusan baru. Sebenarnya digital marketing di dunia nyata udah banyak banget gitu yang jadi digital marketing gitu. Contohnya aja Denny Santoso, terus ada Muda Cuma Sekali, terus ada Nico Julius, dan masih banyak lagi lah pokoknya digital marketer. Terus
profesinya juga sekarang sangat dibutuhkan karena bisa jadi analisis pemasaran digital sebuah perusahaan. Jadi tugasnya menganalisis campaign-campaign gitu sosial media di perusahaan. Terus bisa juga jadi kayak koordinator pemasaran suatu perusahaan gitu, yang memegang kayak dia tuh kayak jadi komposer gitu, komposer marketing. Jadi kita mau ngapain aja gitu kan, jadi koordinator berkomunikasi banyak orang itu juga bisa jadi di digital marketing. Atau jadi dosen praktisi di universitas bisa juga ya, itu bagus juga sih kalau menurut saya. Jadi ya tantangan tersendiri lah. Jadi setelah saya melewati dari SMA yang ranking terakhir, terus 2018 tidak lulus di mana-mana, lalu kuliah di Unpas, Pasundan Bandung hanya seminggu, bimbel di Nurul Fikri Bandung 1 tahun, lalu ujian mandiri 7 PTN dan yang keterima 2, jadi 5 gak lulus. Mungkin itu saja sih kayak cerita singkat saya kenapa saya bisa di jurusan digital marketing, dan tadi profesi apa yang bisa kita raih gitu, kita dapat dengan kita lulus digital marketing. Dan mungkin hikmah dari semua ini gitu ya, hikmah dari yang tadinya bisa dibilang murid paling bodoh gitu di SMA jurusan IPA, sekarang bisa kuliah di Unpad atau UPI jika saya memilih itu kemarin. Menurut saya sih ini hikmah yang paling besar dalam hidup saya gitu, dalam perjalanan saya untuk kedepannya, karena kita gak bakal tahu gitu nasib tuh gitu ya, meskipun kita bodoh gitu kan di SMA ranking terakhir gitu kan, tapi jika kita berusaha, kita belajar gitu kan, apapun yang kita raih pasti bisa. Jadi istilah singkatnya adalah tidak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu kan. Jadi hasil itu gak bakal mengkhianatin usaha kalian. Jadi seberapa banyak gitu kan, seberapa banyak usaha yang kalian raih, itu hasilnya tuh emang kita serahin gitu kan kepada Tuhan. Cuman ketika hasil itu udah keluar, ya udah itu yang terbaik buat kalian karena usaha kalian segitu. Mungkin karena seperti tadi saya gak lulus di Undip, terutama kan universitas impian saya, gak lulus di UGM, UPN, UNY. Karena apa? Karena mungkin usaha saya untuk masuk ke universitas tadi itu berbeda dengan usaha saya untuk masuk ke Unpad atau UPI juga. Mungkin usaha saya selama ini emang cocoknya di Unpad sama di UPI, mungkin seperti itu ya. Dan ada, jangan salah juga, ada doa dari orang tua juga, karena kebetulan saya hidup di Cianjur, kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Cianjur, dan ibu saya kepengen saya gak jauh-jauh kuliahnya, ya udahlah deket-deket Cianjur aja gitu kan, Bandung atau Jakarta, Bogor lah misalkan. Dan Semarang mungkin terlalu jauh, apalagi Yogyakarta juga terlalu jauh di rumah saya. Jadi ibu saya kepengen saya pulangnya dekat, karena kalau dekat dari kota Cianjur gitu kan, ketiga kota tadi Bogor, Jakarta atau Bandung, mungkin itu akan kalau ada apa-apa gampang gitu kan ya, bisa dibantu gitu kalau ada apa-apa amit-amitnya gitu. Ya mungkin itu tadi penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat hikmahnya dan kenapa saya memilih jurusan marketing. Semoga kalian juga dapat insight dari sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.